data dalam air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 16 Tebu, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, dan yang saya sayangi siswa-siswi SMA Negeri 16 Tebu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di aula kita dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, terima kasih Bapak, Ibu dan Ananda semua yang bersedia hadir dalam kegiatan kita pada hari ini. Kegiatan kita pada hari ini adalah aksi nyata untuk saya calon guru penggerak angkatan 11 tentang pemimpin dalam mengelola sumber daya. Untuk acara pertama yaitu adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara berikutnya yaitu kata sambutan atau pengarahan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Tebu kepada Ibu Afrina Witri SPD MPD. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta siswa SMA Negeri 16 Tebu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menghadiri kegiatan presentasi hasil karya atau aksi nyata dari guru kita, dari rekan kita Bapak Tamrin Tarigan SPD, yang mana ini merupakan rangkaian dari kegiatan CGP latihan CGP beliau yang alhamdulillah dari awal sampai hari ini sudah berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti. Tentu saja hal itu terwujud berkat dukungan dari Bapak Ibu sekalian, juga dari siswa sekalian, yang tentunya muaranya nanti adalah terwujudnya sekolah kita yang berkualitas dalam hal mutu dan lulusan siswanya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Tamrin Tarigan atas dedikasinya dalam menjalani rangkaian kegiatan CGP ini, di mana mulai dari budaya positif, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita benahi, yang perlu kita budayakan di sekolah kita ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak coba gali untuk kemajuan sekolah kita ini menjadi inspirasi bagi kawan-kawan yang lain untuk berbuat lebih banyak untuk kemajuan sekolah kita. Bapak Ibu, pada kesempatan ini nanti kita akan mendengarkan aksi nyata beliau tentang bagaimana mungkin kepemimpinan di sekolah kita. Harapan saya ke depan Bapak Ibu untuk bisa terinspirasi untuk lebih mengembangkan diri lagi, karena semakin kita belajar, semakin kita membaca, mencari sesuatu wawasan kita, menambah wawasan kita akan merasa selalu kekurangan dan haus akan informasi penting. Karena yang namanya informasi itu selalu berubah-ubah. Nah, bagaimana guru zaman now itu dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman.
apapun itu. Jadi himbauan saya, kita jadikan ajang dari pendidikan CGP kawan kita, Pak Tamrin Tarigan, sebagai ajang refleksi diri kita. Kita serap hal positif yang sudah beliau tularkan kepada kita. Harapan saya mudah-mudahan ini menjadi langkah awal karena perdana di sekolah kita CGP. Ya, Bapak Tamrin Tarigan. Saya ucapkan selamat Pak atas rangkaian kegiatan ini. Mudah-mudahan hasil yang dicapai sesuai dengan harapan dan doa-doa kita. Itu saja sambutan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Aprina yang sudah memberikan sambutan dan arahan. Kemudian acara berikutnya adalah pemaparan dari aksi nyata maupun 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya tentang identifikasi aset utama SMA Negeri 16 Tebo. Sebelumnya izin berdiri, Bu. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan Anda semua. Di sini saya akan mengidentifikasi aset utama yang ada di sekolah kita, yaitu SMA Negeri 16 Tebo. Biasanya kita selalu merasa bahwa kita merasa kekurangan aset. Ternyata setelah kita gali, kita itu memiliki banyak aset yang bisa kita manfaatkan. Adapun rangkaian kegiatan yang kemarin, ini adalah tujuan acara ini adalah CGP dapat mengidentifikasi secara kolektif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya dan yang dimiliki oleh sekolah. Ini kemarin pada hari Sabtu saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Kepala tentang aset apa saja yang kita miliki. Ini ada notulennya kemarin. Bapak Ibu, secara umum itu ada 7 aset. Aset itu bisa dikelompokkan menjadi 7. Ada namanya modal atau aset manusia, ada modal sosial, ada modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Ini modal manusia yang kita miliki. Yang pertama itu ada kepala sekolah. Kepala sekolah kita itu sudah memiliki kualifikasi pendidikan S2 dan memiliki kompetensi kepribadian sosial dan profesional yang baik. Serta aset kita memiliki 13 guru ASN dari total 17 guru, memiliki pendidikan S2 sebanyak 2 orang dan S1 sebanyak 15 orang, dan rata-rata kita sudah mampu menggunakan IT dengan baik. Kemudian kita terdapat 8 guru yang sudah sertifikasi dan 5 guru yang dalam proses PPG sehingga lebih kompeten dalam proses pembelajaran, dan kita memiliki 1 orang CGP. Kemudian modal manusia berikutnya adalah tenaga pendidikan. Kita memiliki 5 orang tenaga pendidikan yang mampu mengelola administrasi sekolah dengan baik. Kemudian kita memiliki murid yang beragam karakter dan budaya yang beragam, karena sekolah kita tidak hanya homogen tapi sudah heterogen. Ada yang dari Jawa, Padang, Batak, dan dari suku Melayu. Jadi kita memiliki murid yang berkarakter dan berbudaya yang beragam. Kemudian kita modal manusia berikutnya adalah kita memiliki pengawas sekolah. Kita memiliki pengawas yang baru, yaitu Bapak Bujiono, ya. Kemudian beliau memiliki kompetensi pengawas yang baik, karena beliau adalah CGP dan PP angkatan 11. Kemudian kita memiliki wali murid atau komite yang memiliki kualifikasi pendidikan yang beragam, berasal dari lingkungan yang heterogen, dan komite sangat kooperatif dalam membantu terlaksananya program
modal sosial itu ada tata tertib, ada MGMP. Sebenarnya bisa tambahkan lagi modal sosial ini adalah modal yang kita hubungan kita dengan masyarakat. Mungkin kalau tata tertib jelas, mungkin ada juga bisa tambahkan kayak ada mungkin dari kita yang menjadi anggota PGRI atau anggota Waran dan sebagainya, itu termasuk modal sosial yang bisa kita manfaatkan demi meningkatkan sekolah kita. Kemudian ada modal politik. Modal politik itu bisa dengan dinas pendidikan, bisa dengan puskesmas yang mungkin selama ini sudah kita jalani, bahwa kita ada program namanya Posyandu Remaja. Kemudian biasanya puskesmas itu memberikan layanan kesehatan bagi warga sekolah. Hubungan kita dengan puskesmas itu sudah cukup terjalin dengan baik, dan itu bisa kita manfaatkan demi meningkatkan pendidikan di sekolah kita. Kemudian modal politik berikutnya itu kita juga pernah bekerjasama dengan Polsek, seperti mengadakan penyuluhan tentang keselamatan berkendara, dan mungkin bisa juga kedepannya bisa tambahkan dengan seperti penyuluhan tentang bebas narkoba atau kriminal yang lainnya. Kemudian kita hubungan dengan pemerintah desa sudah terjalin dengan baik. Kemudian modal yang berikutnya adalah modal agama dan budaya. Di modal agama kita sudah memiliki kegiatan rohis yang insya Allah berjalan dengan baik, dan kita juga rutin mengadakan kegiatan pesantren kilat di setiap bulan Ramadan. Kemudian modal budayanya, alhamdulillah di tahun ini kita sudah mulai menggunakan pakaian Melayu setiap hari Jumat, dan sekolah kita sudah memiliki hadroh yang bisa ditampilkan saat acara-acara tertentu. Kemudian modal fisik yang kita miliki cukup banyak Bapak Ibu. Kita memiliki ruang kelas, ruang guru, ruang TU, ruang kepala sekolah yang cukup memadai. Kemudian kita terdapat perpustakaan, UKS, laboratorium IPA dan komputer. Kemudian kita mempunyai aula dan lapangan serbaguna. Kita memiliki kantin dan kita memiliki parkir guru dan siswa. Kemudian modal lingkungan alam. Yang pertama, tersedia taman dan lahan yang kosong. Jadi lahan kosong itu bisa kita manfaatkan. Mungkin kalau kita tinggal di daerah perkotaan, mungkin itu sekolah-sekolah yang tinggal di perkotaan mungkin lahan kosong ini mereka tidak memiliki, tapi kita memiliki, dan ini bisa kita olah menjadi aset yang sangat berharga. Kemudian kita memiliki kebun sawit lumayan, bisa untuk menambah celengan atau penghasilan untuk digunakan dari program-program sekolah. Dan kita memiliki lahan sekolah sekitar 2 hektar, dan kita dekat dengan pusat pemerintahan desa dan dekat dengan pasar. Itu salah satu modal yang sangat penting. Kemudian modal yang terakhir atau modal ketujuh itu ada dana bos reguler dan dana bos kinerja. Kemudian kita memiliki sumbangan komite, kita memiliki kas kelas, kita memiliki dana sosial dari warga sekolah, dan dana dari hasil kewirausahaan. Oke, itu saja Bapak Ibu, ada 7 aset atau modal utama yang kita miliki di SMA Negeri 16 Tebo. Apabila ada saran atau masukan dari Bapak Ibu, atau saya lupa masukkan, ternyata kita punya aset yang lain, cuman saya lupa mengidentifikasi, nanti bisa kita masukkan. Itu mungkin dari saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ya, silahkan Bu Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Tamrin. Tadi kita membahas tentang aset di SMA Negeri 16. Jadi terdiri dari berbagai macam modal. Pertanyaan dari saya, kira-kira untuk membangun SMA Negeri 16 ini kita memulai harus mengutamakan modal
mau bangun modal yang mana gitu kan. Memang semuanya harus semua komponen harus intinya menentukan keberhasilan sebuah sekolah. Tapi pertanyaan saya, kira-kira modal yang mana dulu yang harus kita bangun agar SMA Negeri 16 ini semakin maju? Cukup sekian pertanyaan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Ruli. Pertanyaan adalah modal atau aset utama mana yang lebih kita dulukan dari 7 aset atau modal yang ada di SMA Negeri 16 Tebung. Oke, terima kasih Ibu Ruli. Pada dasarnya semua aset itu saling melengkapi. Cuman bukan mungkin. Yang paling utama itu adalah modal manusianya. Jadi kalau manusianya tidak kompeten, mau berapa banyak aset yang lain itu pun tidak akan dikelola dengan baik. Tetap modal yang utama itu adalah modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, kemudian komite, pengawas dan sebagainya. Itulah modal yang pertamanya atau modal utamanya. Karena walaupun kita memiliki lahan yang luas, perkebunan yang luas, tapi kalau manusianya tidak bisa mengelola dengan baik, itu modal itu akan menguap dengan sendirinya. Jadi tidak tepat guna seperti itu. Seperti itu Bu Yuli ya. Oke, bagaimana Bu Yuli? Cukup? Oke, terima kasih kepada Bu Yuli. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan atau siswa? Boleh? Gak usah takut, tidak berpengaruh dengan nilai. Kamu menambahkan boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit menambahkan ya Pak Ben, tadi kan kita memiliki beberapa modal ya, aset di sekolah kita di SMA Negeri 16 ini. Nah, kebetulan saya melihat ada satu sepertinya yang tidak dimasukkan oleh Bapak, yaitu ruangan BK Pak. Ruangan BK. Iya, langsung komplain di guru BK-nya. Karena seperti yang kita tahu, kita kan harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan ya Pak ya. Nah, tentu dengan menunjuknya ada ruangan guru BK ini, kita akan melakukan proses konseling individu, bagaimana kita melayani bimbingan kelompok, bimbingan konseling, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Yuli yang atas masukannya. Iya, memang luar biasa. Memang kita sudah memiliki ruang BK. Itu mungkin salah satu kekhilafan saya. Tidak teliti dalam memasukkan modal fisik, yaitu tersedianya ruang BK. Ini salah satu tujuan kita. Oh ya, bisa juga. Berarti kita bisa nanti kita masukkan hadroh, drum band. Itu salah satu modal fisik. Oke. Inilah salah satu tujuan saya melakukan diskusi dengan Bapak Ibu. Jadi bisa saling sharing atau apa yang saya paparkan ternyata ada yang perlu ditambahin. Oke, terima kasih Ibu Dewi yang sudah menambahkan tentang kita juga memiliki modal fisik, salah satunya adalah ruang BK dan alat drum band. Oke. Ada lagi? Silakan. Atau dari Ibu juga boleh. Dia menambahkan Bapak Ibu, ternyata setelah kita lihat tadi, ternyata kita sebenarnya kaya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita sebenarnya kaya. Kita punya sangat banyak modal untuk berkembang. Nah, saya tadi menambahkan dari yang bisa ditanyakan Bu Yuli, yaitu benar kata Pak Tamrin, kita yang perlu kita bangun adalah manusianya. Jadi dengan modal yang ada, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas manusianya. Jadi baik dari guru, siswa, bagaimana lahan itu bisa meningkatkan kualitas siswa. Kita ajak mereka bertani, karena salah satu cara bertahan hidup yang paling penting itu adalah bagaimana bisa mengelola lahan dengan baik. Karena anak-anak tentu dia memiliki lahan di rumahnya, di sekitar rumahnya, atau mungkin orang tuanya memiliki lahan. Kita menginspirasi mereka untuk bagaimana memanfaatkan lahan itu menjadi sesuatu yang berharga, yang berguna, yang bisa membantu perekonomian keluarga nantinya. Begitu juga dengan aset kita seperti misalkan lahan sawit tadi ya kan,
Nah, kita ajarkan anak-anak ini menjadi seseorang yang telaten, yang terampil dalam mengelola sawit. Seperti itu sudah modal Bapak Ibu. Itu sesuatu yang kita tanamkan dari hari ini, itu akan mereka pakai nanti di masa depan. Nah, seperti itu. Betul tadi kata Bu Dewi ya, ruang BK itu tadi terluka, itu aset berharga juga, di mana kita membentuk karakter siswa. Ya, dari bagaimana mereka terbuka dengan permasalahannya dan menyelesaikan itu dengan cara mediasi dengan pihak BK. Itu Pak tambahnya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Afrina yang sudah menambahkan. Bagaimana Bapak Ibu, silakan kalau masih ada yang sekiranya masih bisa kita tambahkan dari 7 aset yang kita miliki, atau dari siswa boleh kira-kira Bapak lupa menambahkan, oh ternyata Pak kita punya ini gitu. Belum dimasukkan misalkan, ada, silakan kalau ada yang kira-kira dari yang Bapak sampaikan tadi, identifikasi mulai dari aset manusia, aset sosial, kemudian aset politik, modal agama budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Siapa tahu ada yang terlupa, karena manusia kan tempatnya salah dan hilaf. Inilah pentingnya kita diskusi hari ini supaya lebih menyempurnakan dari apa yang sudah saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Sedikit tambahan mungkin Pak Tete tadi di modal sosial. Kita kan sering sholat zuhur itu Pak ke masjid. Berarti kan bisa dimasukkan kerjasama dengan tokoh agama atau apa? Tokoh masyarakat sampai dengan pengurus masjid, bisa nggak sih itu dimasukkan Pak Desa? Bisa. Kemudian kalau dengan dunia usaha itu mungkin PKWU ada nggak kerjasama? Belum ada. Oke, berarti mungkin bisa ditambahkan tadi dengan pengurus masjid begitu Pak Dede. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yuli atas masukannya. Itu masukan yang sangat bagus. Mungkin itu saya lupa bahwa kita memiliki hubungan sosial dengan masyarakat, khususnya yang ada dengan pengurus masjid ya, karena kita menggunakan masjid yang ada di sekitar lingkungan sekolah untuk sholat zuhur berjamaah. Oke, nanti akan saya masukkan. Terima kasih atas masukannya dari Ibu Yuli. Silakan, adakah yang lain masukan dari siswa-siswa juga boleh, dari rekan guru juga masih diperbolehkan. Silakan. Tidak ada? Pas? Oke. Karena tidak ada lagi masukan, demikianlah Bapak Ibu dan Anda semua hasil pemaparan saya tentang 7 aset atau modal utama yang dimiliki oleh SMA Negeri 16 Tebo. Adalah kita berdoa bersama-sama semoga kita bisa memanfaatkan ke-7 aset ini dengan baik, sehingga sekolah kita dari hari ke hari menjadi sekolah yang lebih baik. Oke, mungkin cukup pertemuan kita atau pemaparan saya hari ini. Tentu banyak salah dan khilaf yang telah saya lakukan. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada untuk kepala sekolah, kemudian rekan majelis guru dan siswa-siswi SMA 16 Tebo yang bersedia hadir memenuhi undangan acara saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.